zakat fitrah ini maknanya apa sih sebenarnya Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan sebenarnya ini dilakukan Ustaz, zakat fitrah nih? Ya, nah itu dulu Ustaz. Masya Allah, ya. Ah, untuk zakat fitrah ini yang pertama perlu saya sampaikan adalah pengertian zakat fitrah itu pada kalimat atau kata fitrahnya itu sendiri. Oke. Kalau zakat itu kan sebenarnya sedekah wajib, itu namanya zakat. Iya, iya. Sedekah wajib. Selain zakat itu sunnah saja kecuali nadar. Nah, adapun fitrah ini, ya, ini sebenarnya kurang tepat disandingkan dengan zakat yang terkait dengan bulan Ramadan atau orang yang berpuasa. Karena zakat fitrah ini, ya, itu haulnya, itu selesainya puasa kita di bulan Ramadan. Nisabnya adalah, atau nisabnya adalah ketika kita memiliki bahan makanan pokok yang jumlahnya bisa kita sedekahkan wajib tadi berupa zakat. Itu zakat fitrah itu. Zakat fitrah. Iya, jadi minimal ada tiga prinsip ya yang perlu saya sampaikan di zakat fitrah itu ya. Pertama, muzakinya itu khusus untuk mereka yang sudah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Betul. Pertanyaannya, kalau orang nggak puasa di bulan Ramadan gimana tuh? Iya, benar itu. Iya. Kalau dia masih mengaku muslim, maka dia masih mendapatkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Walaupun dia nggak puasa Ustaz ya? Walaupun dia nggak puasa. Oke. Maka Abu Bakar pernah memerangi orang yang nggak berzakat kan? Ya. Karena antara sholat dan zakat itu nggak bisa dipisah. Ya, aqimus sholah wa atuz zakah. Itu muzaki ya yang pertama ya. Jadi khusus untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebenarnya. Yang kedua, mustahiknya. Mustahiknya itu terbatas hanya untuk fakir miskin. Padahal dalam Islam, mustahik zakat itu ada 8. Ya, tapi yang menerima atau berhak mendapatkan zakat fitri atau zakat fitrah itu hanya fakir dan miskin. Yang ketiga, makna zakat fitrah itu lebih ke zakat fitrah, fitrahnya itu sesungguhnya lebih ke makna al-fitrinya, bukan fitroh. Oh. Fitri ini maknanya adalah makanan atau makan. Iya. Jadi zakat ini dikeluarkan ketika kita diharamkan untuk berpuasa dan wajib untuk makan. Maka zakat fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan di saat kita wajib makan dan nggak boleh puasa. Menjelang Idul Fitri lah berarti Ustaz. Menjelang sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Yeah. Oke. Nah, bentar Ustaz, saya potong sedikit Ustaz ya. Moga-moga silakan. Batasannya itu dari kapan sampai kapan sih Ustaz? Jadi biar orang tahu nih Ustaz. Iya. Afdolnya sih memang di malam terakhir ya. Malam terakhir atau sebelum sholat Id ya sebenarnya. Tapi ulama, ya jumhur ulama itu menyebutkan zakat fitri, kita sebut zakat fitri bukan zakat fitrah, itu bisa ditunaikan sejak hari pertama bulan Ramadan. Sampai tadi jelang sholat Idul Fitri tadi. Jadi sepanjang 1 bulan itu silakan menunaikannya. Oke, nah kita sudah tahu teman-teman untuk pengertian zakat fitri ternyata zakat fitrah. Kemudian, nah ini Ustaz, berapa sebenarnya yang harus kita keluarkan Ustaz? Karena ini dulu Ustaz, berapa yang harus kita keluarkan? Apakah harus makanan pokok atau uang? Nah, yang mana yang benar Ustaz? Kemudian yang kedua, kalaupun makanan pokok, sebenarnya berapa kilo sih yang tepat itu Ustaz? Dan berapa, sebenarnya hitungannya seperti apa Ustaz? Ini mungkin harus disampaikan Ustaz, penting sekali nih Ustaz. Saya langsung gunakan aja yang berlaku di Indonesia ya. Iya, yang berlaku di Indonesia. Ya. Jadi masing-masing lembaga Islam ini bisa berbeda-beda antara Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah gitu. Yang kalau mau aman itu zakat fitri itu diberikan pertama bahan makanan pokok dan itu mentah. Oh, mentah. Itu sesuai negara masing-masing, Ustaz? Iya, misalnya kalau Arab jadi kurma ya pakai kurma. Di Indonesia pakai beras ya beras, Amerika gandum ya gandum, kira-kira gitu ya. Nah, bahan pokok dan masih mentah. Beratnya kalau mau aman itu kalau saya memilih yang di angka 2,7 kg. Oh, per kepala. Per kepala, ya 2,7 kg. Tapi kalau misalnya kurang dari itu ya 2,5 atau 2,5 itu sebagian ulama masih menganggap itu sah angkanya untuk berzakat fitrah atau zakat fitri tadi. Adapun lebih dari itu tentu ada ukuran ya, kemampuan orang ya. Kalau mau lebih dari itu ya nanti nilainya bukan zakat fitri lagi.
karena sudah ada ukuran yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mau lebih dari 3 kilo pun boleh, tapi nanti kelebihan itu tercatat sebagai infak atau sedekah. Oke. Berarti patokannya 2,7 paling aman. 2,7 yang paling aman. Kalau teman-teman mau lebihkan jadi 3 kilo ya mungkin selebihnya itu, selisihnya itu adalah bagian dari sedekah, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, menarik, Ustaz. Ini sebenarnya zakat fitri ini baiknya kita antar langsung, Ustaz, dengan kita, atau kita titip aja dah nih sama masjid. Beberapa masjid kan sudah buat baitul mal di situ, Ustaz. Nah, dan masjid juga udah pakai uang aja juga, nanti kami beraskan juga seperti itu. Nah, itu Ustaz, itu dulu kita bahas. Baik. Yang kedua dulu ya. Iya. Ya, mana pilihan kita zakat fitri itu gunakan bahan makanan pokok atau pakai uang? Yang berpendapat bolehnya pakai uang itu ulama Hanafiyah. Oh, berarti boleh? Boleh, sebenarnya boleh, pakai uang boleh. Karena memang agama kita ini memudahkan urusan ibadah gitu. Ya. Jika beras itu memberati dia, maka boleh menggunakan uang. Walaupun nanti uang itu juga bisa tergantung akad nih. Oleh panitia, misalnya panitia zakat fitri itu menyediakan beras yang mau dijual, terus kemudian muzakinya itu beli beras, kemudian diserahkan lewat panitia zakat, itu boleh. Boleh. Ya, masalahnya nanti oleh panitia zakat yang sudah dibeli oleh muzaki itu nggak boleh dijual lagi. Iya. Kan kesannya kayak simbolis gitu kan. Nah, ini bukan simbolis ya. Jadi itu yang pertama. Itu yang kedua, tentang zakat fitri bahan pokok itu lebih utama dibandingkan uang. Yeah. Karena nyun sewu, kadang-kadang mustahik ini, ya, ketika dia menerima beras atau bahan makanan pokok ini, yang terbayang ya dia aman dengan kebutuhan kesehariannya bahan makanan pokok itu. Kalau diterimakan uang, itu orang kan luas ya pegang uangnya. Bukan diberikan makanan atau beras atau barang pokok, tapi justru diberikan pulsa, listrik, macam-macam. Artinya meleset dari tujuan awal gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi, apakah zakat fitri ini mana yang lebih baik? Melalui amil zakat, ya, atau langsung ke mustahik? Kalau saya memilih pendapat yang menyebutkan melalui amil zakat itu lebih baik dan lebih aman. Karena mereka punya data yang detail begitu kan, dan data itu senantiasa diperbarui oleh lembaga amil zakat ini. Yang manfaat berikutnya adalah penerima manfaatnya bisa lebih luas. Ya. Jika kita langsung ke mustahik, kita belum tentu kemudian akan memberikan manfaat yang langsung bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Bisa jadi begitu, apalagi orang yang pada saat itu tidak dia beri atau tidak dia tunaikan zakat melalui dia. Iya, Masya Allah. Nah, terus Ustaz, ini tadi kayaknya ada yang belum terjawab, Ustaz. Untuk batas tadi, Ustaz, kalau sudah sholat Id, udah sholat Id berarti sudah tidak dibebankan bayar zakat. Kalau selesai sholat Id berarti ya nilainya sedekah saja. Sedekah ya. Berarti oke. Berarti maksudnya bukan zakat fitri lagi. Nah, kalau yang dia telat nih, Ustaz, mungkin lupa, mungkin dia nggak tahu. Nah, ya Allah, ternyata belum bayar zakat fitri nih misalnya, Ustaz. Itu apa hukumnya, Ustaz? Dan bagaimana cara dia untuk membayar tadi itu? Apakah ikut tahun depan atau seperti apa, Ustaz? Baik. Jadi ada kondisi yang disebut kondisi darurat ya. Kondisi darurat itu tentu tidak normal dan itu oleh Allah dimaafkan itu. Jadi jika dia mau menunaikan ya langsung begitu ingat, begitu dia tahu langsung dia tunaikan. Oke. Gitu. Tapi ketika kemudian dia tidak menunaikan, maka dia dianggap tahun ini dia tidak menunaikan dan dia berdosa karena tidak menunaikan, padahal syarat dan ketentuan dia harus mengeluarkan zakat fitri itu sudah dia miliki. Ya, yang dilakukan oleh orang yang seperti ini maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti hukumnya berdosa, Ustaz ya? Iya, berdosa. Kalau dia memang tidak melakukan zakat fitri. Iya, betul. Nah, kalau dia berpendapat seperti ini, Ustaz, zakat fitri ini adalah penutup kita selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau zakat fitri tidak dilakukan, berarti puasanya ini masih tidak lengkap. Itu benar nggak, Ustaz? Iya sih, ada pendapat yang mengatakan bahwa kesempurnaan puasa kita itu ya dengan menunaikan zakat fitri tadi kan. Karena kita lapar kan, ngerasain lapar, seperti ini rasanya lapar, nah itu kira-kira seperti itu, Ustaz. Benar? Iya, kira-kira begitulah. Tapi
Saya hanya menghubungkan antara puasanya orang di bulan Ramadan dengan zakat fitri itu karena zakat fitri itu menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ya. Dan itu menandakan bahwa hari itu adalah hari raya yang mana kita haram melakukan puasa. Jadi memutus kewajiban berpuasa itu dengan menunaikan zakat fitri itu sendiri. Karena fitri itu maknanya adalah makan atau makanan dari. Betul. Oh, Masya Allah lengkap sekali nih. Kayaknya hanya di video ini teman-teman sekalian mendapatkan informasi tentang zakat fitri. Ya, nah, Ustadz, ini satu lagi Ustadz untuk zakat fitri ini Ustadz. Sebenarnya siapa saja sih yang wajib zakat fitri tadi Ustadz? Apakah anak yang masih dalam kandungan itu sudah terhitung membayar zakat fitri atau ya anaknya sudah meninggal, baru aja meninggal di bulan Ramadan, apakah dia tetap diwajibkan membayar zakat fitri? Nah, seperti apa Ustadz? Baik, orang yang terkena wajib zakat fitri itu adalah ketika dia hidup ya, di bulan Ramadan sampai selesai? Sampai waktu Ramadan selesai. Selesainya Ramadan itu kira-kira ya pendapat kita kalau dalam Islam kan waktu dimulai dari malam ya. Iya. Berarti subuh. Subuh. Ketika subuh misalnya bayi itu belum lahir, maka dia tidak kena kewajiban zakat fitri nih. Bayi yang dalam kandungan itu belum lahir ketika 1 Syawal, ya malam 1 Syawal itu sampai subuh. Kalau belum lahir, maka dia tidak kena kewajiban fitrah. zakat fitri. Jadi yang dalam kandungan jangan dihitung. Termasuk orang yang meninggal di bulan Ramadan. Catatannya ketika dia sempat hidup di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang terkena wajib zakat fitri. Masya Allah. Tetap kena ya Ustadz ya? Tetap kena. Nah, kalau yang hamil tadi Ustadz, dan lahirnya itu 1 hari sebelum Lebaran, itu kena zakat fitri nggak? Kena zakat fitri. Tetap kena zakat fitri ya? Batasannya tadi adalah waktu fajar atau subuh tadi ya. Oke. Fajar atau subuh tanggal 1 Syawal. 1 Syawal. Mungkin ini saya udah tahu jawabannya, tapi mungkin ini bisa jadi pertanyaan Ustadz. Kalau orang yang ODGJ misalnya Ustadz, itu tetap bayar zakat fitri nggak Ustadz? Ya. Ada juga pertanyaan begini ya Ustadz. ODGJ itu ya itu yang oleh Allah diangkat itu kewajibannya. Dia tidak mendapatkan kewajiban menunaikan yang menjadi kewajiban bagi orang yang normal. Iya, karena tidak berakal tadi Ustaz ya. Nggak berakal itu, karena syarat rukun kita beribadah kan salah satunya adalah berakal. Selain balik, akil kan. Akil itu masih berakal kan. Iya. Nah, ODGJ itu tidak terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah termasuk zakat fitri tadi. Pertanyaannya begini juga, kalau dihubungkan. Kalau ODGJ-nya itu, nyun sewu pas kambuhnya di pertengahan bulan Ramadan. itu maksud saya Ustaz. Dia kambuhnya pas di pertengahan Ramadan Ustaz? Iya, dia tetap kena kewajiban bayar zakat fitri karena dia sudah pernah melewati 1 malam atau 1 hari di bulan Ramadan kan. Kadang kan ODGJ ini kan nggak 100% dia ODGJ Ustaz, kadang normal, kadang ODGJ lagi, kadang normal lagi. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya tadi kemungkinannya itu jika ODGJ ini kambuhnya di pertengahan bulan Ramadan, dia sempat dalam kondisi sehat atau normal, ya separuh bulan sebelumnya kan, maka dia terkena kewajiban menyalurkan zakat fitri. Masya Allah.